Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Zainur Hermawan bersama rekan saya Rusam Effendi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan akan mempresentasikan hasil penelitian kami pembelajaran pantun secara lisan. Penelitian ini bagian dari program dosen wajib meneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 2022. Dalam program ini kami mencoba mengembangkan media pembelajaran pantun yang induktif, kontekstual, dan berbasis tradisi lisan. Ada 3 faktor yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, pembelajaran pantun yang lebih banyak deduktif, pembelajaran pantun yang tekstual berbasis tradisi baca dan tulis, dan pembelajaran pantun yang tidak kontekstual. Pembelajaran pantun yang demikian kami yakini tidak dapat diharapkan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi lisan berpantun karena terlalu teoritis dan kurang praktis. Berbagai metode pembelajaran pantun telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Secara kuantitatif metode itu dinilai berhasil baik, tetapi penelitian-penelitian tersebut menyisakan pertanyaan tentang bagaimana praktik baik pembelajaran pantun yang mereka lakukan dalam pembelajaran pantun. Kekosongan deskripsi tentang pembelajaran pantun itulah yang mendorong kami untuk menemukan jawaban bagaimana pembelajaran pantun secara lisan dan bagaimana dampaknya terhadap keterampilan kelisanan dan atmosfer pembelajaran. Jawaban dari lapangan penelitian atas pertanyaan tersebut menjadi landasan penting bagi kami dalam mengembangkan media pembelajaran pantun yang lebih kontekstual. Konteks penelitian kami adalah lingkungan lahan basah, sebuah kawasan di Kalimantan Selatan yang selalu tergenang air. Dalam penelitian ini, kami memilih metode pembelajaran audiolingual yang bertumpu pada 3 kegiatan utama, yaitu sajikan, latihkan, dan hasilkan. Penelitian ini melibatkan guru dalam perencanaan dan perancangan medianya, melibatkan siswa dalam tahap uji coba media, dan para pemantun di Pasar Lok Baintan dalam penghimpunan pantun yang otentik. Makalah kami merupakan deskripsi reflektif dari tahap uji coba media pembelajaran yang kami ingin kembangkan. Dalam penelitian ini kami praktek mengajar di kelas 7, salah satu SMP negeri di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Praktek tersebut direkam untuk mendapatkan data percakapan mengajar dan percakapan pengajar dan percakapan pengajar dengan siswa. Nah, dari percakapan awal peneliti menanyakan siapa yang pernah belajar pantun waktu SD. Dari 20 siswa, hanya 1 yang mengaku pernah dan itu pun mereka lupa. Namun saat ditanya siapa yang suka nonton serial Ipin dan Upin, hampir separuh kelas angkat tangan dan mengaku tahu. Dan dari serial itulah mereka mengenal pantun tampaknya ya. Saat itu 3 pantun 2 baris yang seringkali dilantunkan Jarjit, kami angkat ke dalam pembelajaran. Contohnya seperti berikut ini. Pantun ini. Oh, ini ternyata ada Jarjit. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat. Oh. 2, 3, 2 tangkis. Apa kira? 2, 3 bulu tangkis. Jangan nangis. Dua tiga bulu tangkis. Kalau kalah, jangan nangis. Bisa tidak diubah dengan lain? 2, 3 bulu tangkis. Kalau kalah, jangan nangis. Bisa tidak diubah isinya? Ada yang bisa di sini? Nah, saat diminta mengulang pantun pertama dalam 7 menit, hanya 1 siswa yang bisa terlibat. Namun ketika diminta untuk mengulang pantun kedua, jumlah siswa yang mampu mengulang sudah lebih dari 2. Tetapi mereka masih kesulitan untuk mengembangkan
isi pantun secara cepat ya. Nah, penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran pantun secara lisan tanpa melibatkan tulisan terbukti membuat sebagian peserta didik semangat, tetapi juga sebagian lesu. Pantun yang terlalu cepat perlu diperlambat untuk bisa membantu peserta didik menangkap kata-kata dengan baik. Pantun dan tradisinya secara historis memang merupakan warisan tak benda yang diwariskan secara lisan. Daya tariknya tidak terletak pada cara penulisannya, karena itu pembelajaran pantun sebaiknya dilakukan secara audiolingual. Metode ini akan meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara secara spontan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Pembelajaran yang dilakukan secara tertulis terbukti tidak memaksimalkan kemampuan peserta didik membuat pantun. Spontanitas mereka berkurang dan pasif dalam pembelajaran. Daya simak mereka kurang tajam. Pembelajaran pantun secara lisan terbukti lebih menyenangkan karena aktivitas pembelajaran berusaha memaksimalkan keterlibatan peserta didik. Penelitian ini juga menemukan bahwa media pembelajaran pantun dalam bentuk media pandang dengar yang dibawakan secara interaktif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan membangkitkan semangat belajar. Simpulan, interaksi pembelajaran harus mampu mendekatkan peserta didik dengan pantun yang sangat dekat dengan budaya peserta didik, bukan dengan budaya guru. Dalam hal ini, pembelajaran memerlukan guru yang selalu siap belajar bahwa setiap peserta didik mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan mengenal kebutuhan mereka dalam belajar pantun, mereka akan mendapatkan kunci mengajar yang berhasil. Berdasarkan penelitian ini, kami ingin menyarankan beberapa hal. Pertama, penelitian pengembangan media pembelajaran pantun masih sangat penting untuk terus dilakukan baik oleh dosen maupun guru secara mandiri atau bekerja sama, karena media pembelajaran yang ada di jaringan internet masih belum dibuat untuk keperluan pembelajaran yang spesifik, khususnya bagi lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan. Selain itu, pembelajaran pantun sebaiknya dikembalikan ke metode pembelajaran audiolingual untuk membangun kembali mentalitas tradisi lisan yang telah lama tidak ditumbuhkan. Pembelajaran pantun secara lisan lebih cocok dengan karakteristik pantun sebagai produk tradisi lisan. Demikian yang dapat kami sajikan. Semoga ada ruang diskusi demi perbaikan hasil penelitian ini. Terima kasih.